Let's count down from 20. Are you ready? Here we go. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We did it! Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama kakak. Nah, kalian sudah siap untuk beribadah hari ini kan? Nah, sebelumnya kakak mau perkenalkan teman kakak. Dia mau memuji Tuhan bersama-sama dengan kalian. Kalian mau lihat? Rambutnya kelihatan. Hai. Ini temennya kakak, namanya Mr. Daki. Semuanya bilang hai Mr. Daki. Hai anak-anak sekolah minggu. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan bersama Mr. Daki. Oke Mr. Daki? Oke. Nah sebelum mulai mari kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena masih bisa beribadah kepada Engkau. Sebentar kami mau mulai sekolah minggu. Biar Tuhan yang pimpin supaya kami bisa bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum memuji Tuhan, kakak mau ajak kalian semua untuk berdiri dari tempat duduk ya. Oke Mas Dake, kita hitung sampai 3 ya. Dalam hitungan ketiga, adik-adik semua harus sudah berdiri. Oke? 1, 2, 2,5, dan 3. Oke, semua sudah berdiri kan? Siap memuji Tuhan? Siap. Oke, kita mau mendaki. Siap dari bawah. Salam, salam, salam dalam samudra.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu buah lagu lagi. Dan setelah itu kita berdoa. Daki, say bye-bye dulu sama teman-teman. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa mendengarkan firman ya. Dadah. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mendengarkan cerita ya adik-adik. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam seri cerita Alkitab kita kali ini. Judulnya Perapian yang Menyala-nyala. Ayat hafalan, kami akan beribadah pada Tuhan. Yosua 24 ayat 18. Pekabaran, kita berbakti pada Allah ketika kita menolak melakukan yang salah. Pernahkah seseorang menyuruh kamu melakukan yang salah? Apa yang kamu lakukan? Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh melakukan yang salah juga. Selesai sudah akhirnya, sebuah patung emas besar telah dibuat dan didirikan. Patung itu setinggi bangunan bertingkat 8. Pada hari berikutnya, pegawai-pegawai kerajaan datang berkumpul di lembah itu. Mereka ingin melihat patung emas itu. Para pegawai itu melihat juga tempat perapian dibangun dekat dengan patung itu. Para pengawal membuat api yang besar di dalam perapian itu. Mengapa mereka membuat hal itu? Orang-orang saling berbisik. Akhirnya, berdirilah seorang laki-laki di hadapan kerumunan orang-orang itu. Dia berseru, "Dengarkan perintah raja. Jika musisi memainkan musiknya, kalian harus membungkuk dan menyembah pada patung emas itu. Jika ada yang tidak menuruti perintah ini, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian itu." Lalu tiba-tiba berbunyilah musik. Setiap orang langsung membungkuk. Setiap orang kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak tunduk pada patung itu. Beberapa orang melihat mereka tidak menyembah, lalu cepat pergi pada raja. "Lihat," mereka berseru, "di sana 3 orang Ibrani itu tidak menyembah patung." Wajah Raja Nebukadnezar memerah menahan marah. "Bawa mereka kemari," dia memerintah. Para pengawal cepat membawa mereka. "Jadi kalian tidak mau tunduk menyembah patung emas itu?" Raja berseru pada ketiga orang Ibrani itu. "Aku akan memberikan satu kesempatan pada kalian. Sembah patung itu atau aku akan lempar kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala itu."
siapa yang akan menolong engkau nanti?" Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri kukuh. "Oh Raja," kata mereka, "Allah kami dapat menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." "Buat perapian lebih panas 7 kali lipat." Raja Nebukadnezar memerintah hal itu dengan sangat marah pada pengawalnya. Lalu para pengawal melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang menyala itu. Raja Nebukadnezar memperhatikan api itu. Dia lalu loncat dan berseru, "Tidakkah kita melempar 3 orang ke dalam perapian itu? Aku melihat ada 4 orang, dan yang keempat kelihatannya seperti anak Allah." "Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah!" Raja memanggil mereka. Orang Ibrani itu melangkah keluar dari api itu. Orang-orang yang berkerumun sangat tidak mempercayai hal itu. Mereka tidak percaya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Mereka tidak tercium bau asap sekalipun. Puji Tuhan! Dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja berseru, Allah mereka menyelamatkan pelayannya dari api. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umatnya seperti ini. Iya adik-adik, bagaimana tadi filmnya? Seru? Ceritanya bagus? Nah, hari ini kita belajar tentang persahabatan 3 orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut menyatakan iman mereka di hadapan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka juga tidak takut dijauhi sama orang. Mereka tidak takut dihukum karena mereka yakin ada Tuhan bersama dengan mereka. Nah, 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, adalah sahabat yang saling mengingatkan. Contohnya seperti apa? Waktu mereka berdosa, mereka ingin melakukan dosa, pasti salah satunya ada yang mengingatkan, "Hei, ingat ya, jangan berbuat dosa, tidak boleh berbuat dosa. Hei, ingat ya, tidak boleh berbohong, tidak boleh kita pukul-pukul orang. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, jadi tidak boleh berbuat dosa." Nah, adik-adik, ingat ya, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang selalu memberikan peringatan kepada kita waktu kita mau berbuat salah, waktu kita mau berbuat dosa. Dan sahabat yang baik itu adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada kebenaran. Contohnya nih ya, kalau misalkan adik-adik lupa mau ke sekolah minggu, malah nonton di rumah, tiba-tiba sahabat kita, teman kita telepon, "Hei, halo, ayo kita ke sekolah minggu yuk, sama-sama." Nah, itu satu. Kemudian ada juga sahabat yang selalu mengingatkan, "Ayo kita sama-sama baca Alkitab, jangan lupa berdoa, jangan lupa kita selalu ingat kepada Tuhan." Dan juga ada sahabat yang selalu mengingatkan kita supaya kita nurut sama orang tua, rajin belajar, rajin ke sekolah, terus tidak bolos-bolos dari sekolah. Baik adik-adik, hari ini kita juga belajar supaya kita bisa berdoa buat sahabat-sahabat kita, supaya sahabat kita sehat, supaya sahabat kita tetap terus bisa takut akan Tuhan dan bisa tetap terus percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita juga harus tetap beriman kepada Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Baik adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Nah, jangan lupa saksikan terus video sekolah minggu online kita. Jangan sampai terlewatkan ya. Kita berdoa dulu yuk untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Dan tolonglah supaya kami bisa menjadi sahabat yang baik untuk teman-teman kami, dan kami bisa mengingatkan teman kami, mengingatkan sahabat kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan selalu berbuat baik, dan semuanya dilakukan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.